Saudara Presiden Yudhoyono memastikan pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak, namun kapan dan berapa besaran kenaikannya belum ditentukan. Pengamat ekonomi berharap pemerintah meminimalkan dampak kenaikan harga BBM ini agar tepat sasaran. Di hadapan para pemimpin daerah se-Indonesia, Selasa siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan harga BBM akan naik, namun masih menunggu pembahasan APBNP di DPR. Bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi. Caranya, dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur, karena kita tidak ingin dan tidak punya niat sekarang ini untuk menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian. Menurut pengamat ekonomi Yudi Purbaya, jika kenaikan harga BBM yang dipilih pemerintah, maka sebaiknya pemerintah segera mengambil sikap agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Ketika mereka sudah menghitung beberapa opsi, harusnya fokus ke opsi tersebut yang sudah dihitung dengan detail. Jangan pada detik terakhir tahu-tahu keluar lagi opsi yang lain. Saya pikir nanti setelah beberapa minggu ke depan, mungkin kalau diskusi dengan parlemen macet, nanti keluar opsi yang lain lagi. Di Jakarta, masyarakat menanti keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun mereka mengharapkan harga BBM tidak melebihi Rp5.000 per liter. Di bawah 6.500, nggak ada masalah sih kalau menurut saya sih. Ya rata-rata kalau naik dari 4,5 menjadi 5.000 nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Mahal, ditambah lagi harga premium mahal. Bagaimana dengan masyarakat yang middle class? Di sejumlah kawasan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, SPBU dijaga ketat petugas. Seperti di kawasan Kelapa Nunggal, sejak hari Minggu lalu 5 personil polisi disiagakan di sebuah SPBU selama 24 jam. Tujuannya untuk mengantisipasi pembelian secara berlebihan dan antisipasi unjuk rasa. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Yang akan saya tunjuk menjadi Menteri Keuangan adalah Saudara Agus Martowardoyo. Tepuk tangan dan suitan tanda kegembiraan. Itulah ekspresi staf Bank Mandiri usai mendengar keputusan SBY yang mengangkat bos nomor 1 di bank tersebut menjadi Menteri Keuangan. Ya tentunya ikut bangga karena sepertinya sudah menasional dan mudah-mudahan bisa lebih membawa Indonesia lebih baik lagi. Apakah kegembiraan dan kebanggaan itu juga terjadi di tingkat elit? Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Aksanul Kossasi melihat Agus Martowardoyo dan wakilnya Ani Ratnawati adalah kombinasi yang tepat, perpaduan praktisi perbankan dan birokrat Kementerian Keuangan. Perpaduan antara dua orang yang sangat menguasai hubungan luar negeri dan hubungan ekonomi di lintas perbankan dan Bank Indonesia dan sejumlah otoritas moneter itu ada pada Agus Marto. Sementara saya yakin Ani Ratnawati ini akan lebih difungsikan ke dalam. Namun ekonom bersilang pendapat apakah Agus Martowardoyo bisa menjadi Menteri Keuangan yang bisa menggerakkan sektor real. Mengetahui debitur itu punya persoalan di mana. Artinya apa? Nanti kalau dia jadi menteri, dia harus tahu bahwa mana sih kebijakan yang perlu dijamin, kebijakan mana yang perlu dibuka fiskalnya gitu. Sehingga dari situ itu akan pergerakan sektor realnya akan luar biasa. Ini kan orang mikro ke makro. Dan makronya bukan makro keuangan, makronya makro fiskal. Jadi ada perbedaan yang disebut dengan financial makro sama fiskus. Lalu dengan kebijakan dengan tugas mengalokasikan, mendistribusikan gitu ya, dan menstabilisasikan kebijakan-kebijakan fiskal. Beda dengan kebijakan keuangan, tidak semudah itu pertanyaannya. Agus Martowardoyo ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani yang mengundurkan diri karena diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta. Agus Martowardoyo ini menjadi pilihan yang terduga sebenarnya? Kalau kita lihat dari kriteria yang pernah diucapkan oleh Pak Presiden di Singapura, yang beliau bilang katanya perlu pengetahuan makro dan fiskal yang kuat, rasanya agak tidak sesuai. Tapi
kalau kita lihat dari pengalamannya, pengalaman mikro yang dalam, pengetahuan perbankan yang luas sekali dan kemampuan manajemennya, rasanya dia tidak terlalu sulit untuk menutup kelemahan itu. Apalagi kita lihat wakil menterinya juga mempunyai kemampuan justru di bidang yang Pak Agus agak kurang, yaitu makro, fiskal, dan moneter. Jadi duet ini amat baik kalau mereka bisa bekerja sama. Boleh dibilang duet maut lah. Tapi kalau nggak bisa bekerja sama ya jadi duet dangdut katanya. Bertempat di Menara Batavia, Jakarta Pusat, hari Rabu sejumlah panelis hadir dalam seminar seabad konglomerasi BUMN yang digelar Pusat Data Bisnis Indonesia atau PDBI. Kegiatan ini digelar guna menyongsong pemberdayaan BUMN pada 2045 mendatang sebagai pilar andalan ekonomi Indonesia. Jadi kita tujuan seminar hari ini adalah betul-betul mau mengefektifkan dan mengefisienkan BUMN karena luar biasa tuh, asetnya 6.000 triliun. Terus ngapain aja itu loh, artinya sampai di mana dia bisa dengan modal 6.000 triliun itu bisa menghasilkan apa? Dalam seminar ini, PDBI membahas kebijakan pembentukan 4 super holding BUMN lintas sektoral. Ekspektasi kekuatan masing-masing seharusnya setara dengan temasek negara tetangga seperti BUMN Singapura. Tidak minim sih kalau kita lihat kontribusinya cukup signifikan, apalagi ketika awal tahun 2015 misalnya ketika ekonomi masih lesu, di mana dunia swasta juga wait and see, kan BUMN yang bisa disuruh untuk mendrive pertumbuhan ekonomi. Hanya saja belum optimal, itu aja. Dan satu lagi, kadang-kadang ada yang kebablasan dalam pengertian mereka ada yang berperilaku sebagai monopoli atau oligopolis sehingga ada sektor swasta yang nggak kebagian bisnis. Dalam kesempatan ini juga PDBI mengusulkan pembentukan BUMN generasi kelima demi mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia 2045 mendatang.